Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas Bahasa Indonesia 37 dari kelompok 7. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagaimana menelusuri referensi yang kredibel dengan menggunakan Mendeley. Nah, penggunaan aplikasi Mendeley ini mempermudah kita dalam mencari referensi, membuat footnote, dan mempermudah dalam menyantumkan daftar pustaka. Sebelum melanjutkan pada inti materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Akselino Anggoro Armandito, NRP 5021040. Nama saya Indra Arifin Putra, nomor NRP 50092011149. Nama saya Maulana Fatih Auli Muhammad, NRP 50272011031. Nama saya Ratrinindra Dayani, nomor NRP 50082011037. Nama saya Gabriela Alisa, NRP 50082011073. Jadi teman-teman, saat kita membuat suatu karya tulis ilmiah, ada salah satu tahapan yang harus kita lalui, yaitu mencari sumber referensi yang kredibel. Referensi yang kredibel itu artinya bahwa referensi yang kita gunakan dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Apa maksudnya? Jadi, dapat dipercaya di sini adalah bahwa referensi yang kita gunakan itu sudah terindeks, yaitu sudah diakui, ditautkan, dan dimasukkan basis data oleh suatu lembaga. Dapat dipertanggungjawabkan artinya bahwa referensi yang kita gunakan telah diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar. Yang terakhir adalah dapat dilacak. Artinya setiap artikel, buku, dan sumber lain yang kita kutip memiliki nomor identitas. Sumber referensi yang kredibel itu dapat berupa basis data akademik di internet dan cetak artikel ilmiah, buku, tugas akhir, laporan penelitian, makalah ilmiah, dan lain-lain yang dapat dari dalam maupun luar negeri, yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Nah, sekarang aku mau jelasin nih, bagaimana cara mencari referensi yang kredibel. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, antara lain, yang pertama, carilah topik terlebih dahulu yang akan kita bahas di karya tulis ilmiah. Misalnya, bahaya mengunggah foto di media sosial. Yang kedua, mencari artikel atau buku tentang topik tersebut di laman mesin pencari Google Akademia, penerbit atau jurnal yang berbahasa Indonesia, contohnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini, maupun yang berbahasa Inggris, contohnya Library Genesis atau website lainnya, seperti yang ada di layar ini. Yang ketiga, pilih dan baca buku atau artikel yang paling sesuai. Amati penggunaan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik, misalnya bahaya mengunggah foto di media sosial, aksi demo, bantuan pemerintah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pilih buku atau artikel yang paling dekat dengan topik yang kita inginkan. Lalu, mulai lihatlah daftar pustakanya. Penulisan judul sangat dipengaruhi oleh proses penelusuran sumber referensi yang kita lakukan. Sekarang aku mau nunjukin salah satu jurnal yang kredibel. Jurnal ini berjudul Faktor-faktor keterlambatan penderita kanker payudara dalam melakukan pemeriksaan awal ke pelayanan kesehatan. Jurnal ini dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang yang bekerjasama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Jejaring Sosial Pendidikan Kesehatan. Jurnal ini dapat diakses di web ini http://journal.unes.ac.id/nju/index.php/kemas. Jurnal ini sudah memiliki DOI atau pengenal objek digital dalam bahasa Indonesianya. Jadi siapapun itu dapat mengakses dan melacak jurnal ini. Juga terdapat keyword atau kata kunci pada jurnal ini, yaitu breast cancer, breast screening retardation, Sanglah Hospital. Jadi kalau kita masukkan salah satu keyword ini di pencarian di web ini, maka kita akan keluar jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kata kunci ini. Nyata info artikel, abstrak dari artikel ini, penulis,
dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah ini, kalau kita ingin mencari jurnal yang berhubungan dengan kesehatan tentang ini, maka kita akan memasukkan salah satu kata kunci. Kita coba memasukkan kata kunci breast cancer. Kita masukkan breast cancer di pencarian di web tadi, terus kita klik tombol search, maka akan keluar jurnal-jurnal yang berhubungan dengan breast cancer ini. Ini ada faktor-faktor keterlambatan penderita kanker payudara dalam melakukan pemeriksaan awal ke pelayanan kesehatan. Jurnal ini. Nah, ini ada jurnal lagi yang berjudul analisis pengaruh variasi waktu tahan dan temperatur tempering terhadap sifat kekerasan material crossbar yang di hardening sebagai solusi kegagalan pada crossbar. Nah, ini ditulis oleh Doni Prasetya, Rohman Rohim, dan Alfian Toto Wibisono dari jurusan Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi 10 November. Ini abstrak dari jurnal ini. Nah, ini ada sudah diindeks di ISSN. Jadi dapat dilacak dan dapat dibaca oleh semua orang, dapat diakses. Ini contoh indeks. Ini contoh lembaga-lembaga indeks yang menampung jurnal-jurnal yang sudah kredibel. Jadi jurnal-jurnal yang sudah ada di lembaga-lembaga pengindeksan ini sudah pasti jurnal yang kredibel. Termasuk ini, termasuk web tadi, Jurnal Kesehatan Masyarakat, dia juga sudah terdapat di salah satu lembaga pengindeksan. Jadi jurnal-jurnal yang ada di web ini sudah kredibel. Pertama-tama, unduh aplikasi Mendeley di laman mendeley.com. Setelah itu kita diharuskan untuk membuat akun, dan ketika kita membuka aplikasi Mendeley akan tampil seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah klik Tools, kemudian install Microsoft Word, klik OK, dan itu akan menghubungkan aplikasi Mendeley kita dengan Microsoft Word. Kemudian, karena kita sudah mengetahui bagaimana untuk mencari referensi yang kredibel, kita menggunakan contoh jurnal ilmiah kesehatan. Kemudian kita menggunakan faktor-faktor yang berhubungan dengan tekanan darah di Puskesmas Telaga Murni. Kita klik Cite, kemudian kita klik Refman, dan kita akan menyimpan di file kita namakan Jurnal Ilmiah Kesehatan. Klik Save, dan kita kembali ke aplikasi Mendeley, kita klik Add Files, kemudian kita klik Jurnal Ilmiah Kesehatan, dan akan langsung muncul di perpustakaan kita. Ketika kita mengklik, akan ada di samping kanan judul, penulis, tahun terbit, dan informasi lainnya. Kemudian, jika kita menggunakan referensi lainnya, kita dapat mencari referensi yang kita gunakan, seperti jurnal matematika. Kita akan mencoba contoh pembelajaran matematika geometri secara realistis dengan GeoGebra. Klik Cite, kemudian Refman. Kemudian kita ganti nama dengan jurnal matematika. Klik Enter. Kemudian kita buka kembali aplikasi Mendeley kita dan klik tanda panah, Add Files, dan Jurnal Matematika. Di sini juga akan ada pembelajaran matematika, ada penulis, ada tahun terbit tahun 2017. Kita juga dapat mencari literatur pada aplikasi Mendeley ini. Literatur tentang virus Zika. Klik Enter, dan di sini akan ada banyak sekali literatur yang bisa kita gunakan. Kita dapat klik, kita juga dapat melihat pada websitenya. Seperti ini, kita dapat melihat referensinya secara penuh. Setelah itu, kita klik Save Reference,
dan itu akan ada di perpustakaan kita. Kemudian, jika kita memiliki buku yang menjadi sumber referensi kita, namun tidak terdapat di web manapun dan tidak bisa diunduh, maka kita dapat menambahkannya secara manual. Seperti klik tanda panah, add entry manual, pilih tipe buku, judulnya kita ubah, misalnya Jago Berhitung, kita masukkan nama penulis, Sugiono, kita masukkan tahun terbit, 2018, kemudian kita masukkan city atau kota, kemudian kita masukkan publisher, misalnya Gramedia, kemudian kita klik save. Dan di sini akan langsung ada referensi buku yang kita gunakan di perpustakaan kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan citasi secara otomatis dengan fitur Insert Citation yang ada di aplikasi Microsoft Office Word yang telah kita sambungkan dengan aplikasi Mendeley sebelumnya. Caranya sangat sederhana, kita hanya perlu klik Insert Citation, lalu kita ketik sesuai dengan kata-kata yang telah kita tambahkan referensinya pada aplikasi Mendeley, lalu kita tekan OK, dan tekan Enter, maka citasi akan muncul secara otomatis. Dan yang di sini merupakan citasi yang saya tambahkan secara manual dengan judul Jago Berhitung. Seperti ini. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menuliskan daftar pustaka secara otomatis sesuai dengan referensi yang sudah ada di sini. Caranya, kita hanya perlu klik Insert Bibliografi seperti ini. Maka daftar pustaka akan otomatis terbuat dengan sendirinya. Lalu untuk fitur tambahan, kita bisa memilih beberapa gaya untuk penulisan daftar pustaka kita. Kita bisa memilih beberapa gaya di sini sesuai dengan selera atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.